gede mau jadi apa, gue mau latihan apa, gue mau les apa, gue mau kerja di mana, sebagai apa, itu kembali jelas lagi. Terus yang ketiga baru kita kontrol pikiran. Kita kontrol pikiran itu dengan cara, balik lagi ke cara pertama, kita perhatikan apa yang kita konsumsi, tapi kali ini di pikiran. Cara yang ngebuat kamu nggak sembuh sampai sekarang adalah satu, kurangnya komitmen kamu untuk sembuh. Oke guys, gue Leonardo Wibowo di sini ya. YouTube gue hanya menjelaskan soal anxiety dan GERD, kecemasan dan GERD. Bagi yang belum subscribe atau silakan browsing di YouTube aku melalui playlistnya ya. Playlist masuk ke Riku Wibowo, masuk ke playlist. Di situ nanti ada list-list apa yang mesti kamu pelajarin, entah soal lambung, soal pengalaman saya kumat, soal gimana cara sembuhnya, soal apa itu GERD, apa itu anxiety, itu playlistnya udah ada di situ karena saya penulis buku. Jadi YouTube saya pun playlistnya seperti bab-bab di buku gitu ya guys ya. Oke, sekarang saya mau jelasin ke final kenapa step by step, pola step by step ini saya ciptakan di YouTube. Pertama, step by step ini adalah langkah terakhir, video terakhir ya. Pertama, saya bikin ini beda jauh dengan yang di buku, karena di buku saya ngasih tahu ini bisa lebih momentum gitu ya, dan kamu juga belajarnya lebih momentum, dimana kamu baca buku kan kayak berdua aja saja sama buku itu malam-malam di kamar gitu kan, baca masuknya lebih cepat. Di YouTube nggak bisa begitu, jadi saya bikin langsung aja ke pertama, cuman part 1 tuh ngasih tauin apa itu anxiety dan GERD. Part 2 udah mulai langsung ke pola makan segala macam, baru pola hidup, baru di part 11 aku suruh kamu keluar rumah ya. Jadi jangan, bagi teman-teman jangan langsung keluar rumah dulu, pola makan dan pola hidupnya dibenerin dulu, baru keluar rumah. Habis itu setelah udah bisa keluar rumah, saya kasih lagi ilmu-ilmu segala macam agar kamu bisa tetap stay dan gak kumat lagi. Triknya kayak gimana? Triknya adalah seperti ini. Di ujung pola metode 4P kesembuhan adalah, tujuannya adalah kamu bisa mengontrol 3 hal di badan kamu, yaitu mind, body, and soul, atau tubuh, pikiran, dan emosi. Itu tujuannya. Oke, jika orang bisa mengontrol hal tersebut, dia nggak akan lagi menderita gangguan mental atau depresi atau marah berlebihan, nangis berlebihan, enggak, karena mereka sudah bisa mengontrol ketiga aspek itu. Oke, ingat aspeknya adalah badan, pikiran, dan emosi. Cara pertama adalah kita ngontrol badan dulu ya. Kita ngontrol badan dengan cara mengontrol pola makan. Balik lagi, badan kita sering diare atau badan kita sering gangguan lambung gara-gara makanan yang kamu konsumsi itu mengandung yang nggak bagus, makanya badan kamu nggak bagus. Ketika badan kamu nggak bagus, pikiran kamu jadi nggak bagus, hati kamu juga nggak bagus, karena itu sudah berhubung. Oke, contoh orang yang sakit gigi, ingat tuh, hanya fisik ya, fisiknya yang sakit gigi, maka emosinya kayak gimana? Marah-marah terus kan? Pikirannya gimana? Kacau, kemelut, segala macam, dikit-dikit berantem, karena lagi sakit gigi. Sama juga kamu lagi kena dispepsia fungsional atau gangguan lambung, di mana lambungnya terlalu banyak asam dan gas lambung. Itu tentu ngebikin pikiran kamu berantakan dan tentu ngebikin emosi kamu ya cemas berlebihan. Jadi caranya adalah kita ngontrol dulu badan agar bisa mengontrol pikiran dan hati. Oke? Nggak mungkin bisa kamu langsung kontrol pikiran. Mungkin orang normal bisa, tapi orang kayak kita yang menderita dispepsia fungsional itu tidak bisa. Karena aku udah coba, nggak usah gitu lah. Aku meditasi aja, meditasi diem, terus di sini naik, terus kayak blur, nggak bisa konsen, nggak fokus. Gitu. Jadi kita fokusin ke jaga dulu pola makan dan pola hidup. Dengan kita menjaga pola makan dan pola hidup kita hidup dari bangun tidur kita udah langsung lihat, oh jam segini gue mesti ini, jam segini gue mesti ini, jam segini. Terus kayak gitu. Jika kamu menjadwalkan tiap kamu bangun tidur, setiap hari kamu ngapain aja, mungkin ada yang kantor, berarti bangun tidur, sarapan, pergi ke kantor, pulang sore, main sama anak, mandi, apa segala macam, terserah ya. Tapi setiap hari ada jam seperti itu. Maka kedepannya kamu akan hidup lebih disiplin lagi. Dan kedepannya akan mulai kayak kamu merencanakan hidup kamu kembali gitu. Kayak gue gede mau jadi apa, gue mau latihan apa, gue mau les apa, gue mau kerja di mana, sebagai apa. Itu kembali jelas lagi. Gitu. Jadi pertama kita kontrol dari
badan, dan pola hidup. Terus yang ketiga baru kita kontrol pikiran. Kita kontrol pikiran itu dengan cara, balik lagi ke cara pertama, kita perhatikan apa yang kita konsumsi, tapi kali ini di pikiran, ya kan? Jika kita berhasil monitoring apa yang kita konsumsi dimakan, jadi habis kita makan, kita konsumsi masuk ke tubuh, kita perhatikan selama 1 jam, apakah naik atau enggak asam lambung. Kalau naik, jangan dimakan lagi. Kalau nggak naik, silakan dimakan lagi. Segampang itu. Dan itu kamu lakukan selama sebulan, 2 bulan, itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit baru. Dan begitu ada informasi buruk yang masuk ke otak kamu kan tahu, kok ini informasi buruk. Setelah gue menerima informasi buruk ini, seperti kayak di Facebook ya, ada yang hati-hati, penyakit lambung meninggal, itu padahal hoax ya. Atau yang nyebarin itu orang yang nggak berpendidikan, belum tahu tentang kesehatan, nyebarin itu, nulis kayak gitu. Kamu baca informasi itu masuk ke otak kamu dan malamnya kamu cemas. Oke, jika kamu sadar itu adalah hal buruk yang kamu konsumsi, maka kamu akan berhenti mengkonsumsi hal tersebut. Atau jika ada hal tersebut lewat, kamu cuma, this is berita buruk, ini bukan untuk gue. Oke, kebanyakan dari kamu nggak disiplin. Jadi apa aja dimasukin ke otak, apa aja kamu konsumsi untuk otak kamu ya. Balik lagi, makanan adalah konsumsi untuk tubuh, informasi adalah konsumsi untuk otak. Jika kamu nggak bisa milah-milih makanan apa yang baik, makanan apa yang nggak baik untuk tubuh kamu, maka kamu nggak bisa memilah-milah informasi yang baik atau buruk untuk pikiran kamu. Dan selagi kamu makan makanan yang buruk, maka lambung kamu akan kacau atau kamu akan diare. Oke? Jika kamu mengkonsumsi informasi buruk ke otak kamu, maka otak kamu akan berpikir buruk dan otak kamu bahkan diare. Diare otak tuh kayak kamu overthinking gitu, pikirannya dikeluarin aja, kayak mikir terus nggak jelas. Yang dipikirin juga nggak jelas, tiba-tiba keluar tang, nah itu namanya diare pikiran. Oke? Dan jika kamu bisa mengontrol 2 itu aja, maka hati akan ngikut selalu. Hati akan ngikut karena 2 lawan 1 udah pasti kalah yang 1, ya kan? Lambat laun hati kamu akan mengikut. Begitu cara sembuh dari metode 4P yang saya kasih di step by step YouTube ini. Semoga kamu ikutin YouTube-nya dari part 1. Bagi kamu yang baru join, ikut dari part 1 sampai part sekian. Jangan dilongkap, di situ ada tugas, dilakuin, bener-bener dilakuin tugasnya. Kalau nggak, kamu nggak akan sembuh. Kalau mau yang enteng, kamu bisa masuk ke metode 4P, itu ada di playlist aku satu lagi, metode 4P, itu hanya ngebahas 4P aja, jadi kayak pola makannya gimana, pola hidupnya gimana, pola pikirnya gimana, pola sifatnya gimana, that's it, hanya intinya aja. Tapi kalau untuk mau ngerubah semuanya, udah saya rangkum menjadi step by step di playlist ini, tinggal ditonton dari part 1 sampai part 25, 26 sekarang ya. Dan serius udah banyak yang sembuh, kamu bisa baca komennya di bawah, atau komen-komen di YouTube aku bisa baca. Banyak yang udah semua lakuin metode 4P. Dan metode 4P ini sebelumnya di tahun 2015 saya presentasikan di Rumah Sakit Jakarta sebagai metode 3P. Ya. Terus saya tambahin lagi 4P, itu P keempat adalah perubahan perilaku ya, atau sifat. Karena itu penting, karena pola pikir kita tidak bisa dirubah jika sifat kita tidak berubah. Ngerti kan? Contoh, orang yang mempunyai sifat perfeksionis, pola pikirnya kan perfeksionis. Dan itu menambah kecemasan. Kenapa begitu? Ini saya hanya ngebahas perfeksionis ya. Kenapa begitu? Karena gini, jika satu orang pengen perfect hanya di, Rick, gue pengen perfect di kantor. Oke, no problem, kamu kan bisa. Tapi kalau Rick, gue pengen perfect di kantor, gue pengen perfect di percintaan gue pengen perfect di social circle gue pengen perfect juga di baju gue yang harus branded segala macam. Gue harus perfect di perkataan gue. Waduh, man, itu kebanyakan pikiran di otak dan itu ngebikin otak kamu jadi overthinking lagi dan anxiety datang lagi. Itu contohnya kenapa aku masukin dari 3P menjadi 4P. Karena nggak mungkin ngerubah pola pikir kalau pola sifat nggak kita rubah. Oke guys, ini adalah video terakhir dari step by step. Semoga kamu ngerti, ini rangkumannya seperti ini. Semoga kamu ngerti, dan bagi yang baru join, sekali lagi silahkan subscribe bagi kamu yang menderita anxiety dan GERD. Ya, dan ikutin dari part 1. Semoga kamu sembuh. Kalau bagi yang males ngikutin dari part 1, males nonton YouTube, silahkan baca buku. Cara belinya ada di Uni, nomor teleponnya ini. Bagi yang males, silahkan ikut webinar aku. Webinar basic aku ada di setiap awal bulan. Habis itu pertengahan bulan itu pasti webinar advance. Dan bagi yang males juga, males ngapa-ngapain, silahkan telepon Uni untuk konsultasi pribadi sama aku juga bisa. Gitu ya. Dan aku bersama kalian, dan dulu gue bisa sembuh. Kenapa lu enggak? Stay cool guys. Jangan lupa like dan subscribe, dan sebarin ke teman-teman kalian bagi yang
menurut kalian jika mereka menderita penyakit kayak saya dan teman-teman di sini. Dan gue ada Yayasan Anxiety Care Indonesia guys ya, ini baru berdiri di Februari tahun lalu. Didoakan aja semoga makin membesar, semoga masyarakat tahu penyakit ini, semoga pemerintah juga mulai turun tangan untuk teman-teman yang menderita penyakit ini, yang kesulitan ekonomi atau kesulitan untuk bekerja seperti biasa. Oke guys, gue Kubo pamit, semoga doa kalian menyertai yayasan kami. Stay cool. Love you all guys.